Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian hari ini sehat walafiat semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karenanya di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik aturan yang berhubungan dengan dunia dan juga akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki akidah yang benar dan lurus. Kakak akan memberikan sebuah cuplikan video yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan adik-adik untuk menontonnya, dan apa saja hikmah yang kalian nanti ambil dari cuplikan video tersebut. Mari kita saksikan videonya berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, senang sekali bertemu kembali di channelku Paton Studio. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Oh iya, Amin ada pantun nih. Buah pepaya, buah kedondong. Kenalan dong. Namaku Amin, dan ini Bimon. Sekarang Amin mau ngajak teman-teman untuk mengenal Al-Quran. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi ngapain, Min? Serius amat? Aku sedang membaca Al-Quran. Aku membacanya 3 kali sehari. Wah, hebat betul 3 kali sehari. Kayak makan aja. Ye, kalian belum tahu ya kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Sini aku kasih tahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Wah, keren. Gimana ya kalau baca satu surat? Capek deh ngitung kebaikannya. Iya ya. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat, Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan kepada siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Subhanallah, banyak betul kebaikan mempelajari Al-Quran itu. Kalau gitu, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita baca Al-Quran. Ayo, semangat kalau gini. Sobat kecil, mau kan membacanya setiap hari? Bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang Bang Mushab mohon pamit dulu ya. Tunggu dulu Bang, kita juga mau pamitan nih. Oh iya ya, ini kan cerita tentangmu. Baik teman-teman, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana adik-adik setelah melihat video cuplikan tadi? Banyak sekali bukan hikmah yang kita dapat ambil dari video tersebut. Salah satu contoh, dengan membaca Al-Quran kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, silahkan kalian tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari cuplikan video tadi. Oke adik-adik, kita sudah memasuki materi yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih Al-Quran itu? Dalam secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk dari masdar, dari kata benda, atau masdar yang berasal dari kata kerja, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan membaca atau bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur. Selain Al-Quran, pedoman hidup juga adalah hadis Nabi. Apa sih hadis Nabi ini?
Nah, untuk pengertian dari hadis menurut bahasa adalah hadasa, yaitu baru atau perkataan. Untuk secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tujuan diturunnya Al-Quran ini adalah sebagai penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu juga adalah kalam Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 31. Fungsi kedua ialah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu untuk menundukkan masyarakat Arab berada pada puncak kesastraan, sehingga mereka tidak mampu membuat karya-karya dengan keindahan bahasa yang setingkat dengan Al-Quran. Kemujizatan itu pun menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar berasal dari firman Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, fungsi keempat adalah sebagai penerangan. Al-Quran ini sebagai jalan ataupun petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 138. Hada bayanun linnas wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah ngerti kan fungsi Al-Quran? Nah, adik-adik, kita sudah memasuki kepada fungsi hadis. Hadis juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah bayanun at-takrir. Ada yang tahu bayanun takrir itu apa? Nah, Al-Quran itu bayanun takrir atau memperkuat isi kandungan Al-Quran atau isi penjelasan dari Al-Quran tersebut. Salah satu misal, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga diperjelas dalam Al-Hadis. Bagaimana bunyinya Al-Hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kuntum wattabi' sayyi'ata hasanah tamhuha wa khalaqan nasi wa laqal hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, fungsi hadis yang kedua ialah menafsirkan atau bayanut tafsir. Menafsirkan yang umum, yang mujmal.
hadis ini mengaitkan yang mutlak atau mengkhususkan yang umum. Taksil, takyid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki dalam Al-Quran. Sebagaimana misal dalam salah satu contoh ada di dalam surat An-Nahl ayat 44. Fungsi yang ketiga ialah memberikan kepastian hukum yang memang tidak ada di dalam Al-Quran, atau dalam arti bayan taksir. Kenapa kok demikian? Karena tidak semua ayat Al-Quran menjelaskan hukum Islam secara terperinci, sehingga fungsi hadis adalah merinci dan memberikan kepastian hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Haram, keharuman binatang buas. Keharuman ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga melalui hadis ini memberikan penjelasan sebagai berikut. Adik-adik, sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kakak akan memberikan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana seseorang membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk jawabannya nanti adik-adik taruh di kolom komentar ya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran, dan juga fungsi hadis? Jika masih belum paham, nanti bisa kalian adik-adik juga tanya di kolom komentar. Oke? Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.